kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan masih latihan ngetik ya. Jadi kalau kita lihat kode di my homepage, yang pertama untuk membuat kelas di Flutter itu defaultnya dia pakai camel case. Kemudian untuk nama file dia pakai snake case ya, my underscore home underscore page. Kalau saya tidak salah convention name-nya seperti itu. Nah, tampilan yang ada di handphone kita ini itu kodenya ada di function build. Jadi di function build ini ada return scaffold. Bisa, ini kita boleh coba hapus dulu. Oke. Jadi Flutter ya, tampilan yang ada di Flutter ini terdiri dari widget ya, widget yang saling bersusun satu sama lain. Widget yang ada di Flutter ini, oke, sebentar. Saya lihat ininya ya, apa namanya tuh, materinya. Oke. Nah, widget yang ada di Flutter ini tersusun seperti tree ya, seperti tree. Jadi ada root widgetnya, nanti ada anak-anak widgetnya, sampai dengan widget terakhirnya yaitu widget utility, misalnya untuk nampilin gambar, nampilin teks, dan seterusnya. Kemudian di Flutter Flutter menyediakan namanya scaffold widget. Ya, scaffold widget ini bisa digunakan oleh programmer untuk membangun tampilan yang ada app bar-nya. Ini bagian app bar ini yang ada tulisan Flutter demo. Kemudian yang ada bodinya, oke. Kemudian bisa ditambahkan juga floating action button. Jadi saya contohkan di sini, saya pakai scaffold. Nah, kalau ngetik coding di Flutter itu selalu pilih yang ada buka kurung tutup kurungnya seperti ini ya. Oke, kemudian app bar. Oke, ini muncul otomatis semua ya, jadi jangan diketik manual. Oke, seperti ini. App bar. Nah, ini kan ada dua nih, ada app bar yang buka kurung. Jadi kalian biasakan memilih yang buka kurung seperti ini. Kemudian di sini di app bar kita kasih title. Ini titelnya teks. Kita buat halo saya belajar. Di sini aja. Halo Flutter. Kemudian jangan lupa dikasih titik koma di bagian returnnya. Oke. Maka sekarang muncul Halo Flutter di sini. Kita sekarang aplikasi kita cuma punya app bar saja. Oke. Jadi ini yang disebut dengan widget. Kemudian widget itu punya argumen. Ya, argumennya beda-beda tergantung widgetnya. Di sini ada argumen namanya app bar. App bar ini bisa diisi dengan widget lagi, yaitu widget app bar. Kemudian widget app bar itu memiliki argumen, kita lihat ya, di dalamnya ada argumen title. Argumen title itu bisa diisi dengan widget text. Di sini saya menampilkan Hello Flutter. Jadi ada widget text. Widget text ini kalau saya tidak salah termasuk widget utility ya. Kemudian app bar juga punya body ya. Kalau kita mau menambahkan body berarti sejajar dengan scaffold ya. Scaffold punya widget punya argumen body. Jadi selain argumen app bar dia juga punya argumen body. Berarti setelah app bar di sini saya buat body. Nah, body dari scaffold itu bebas mau kita isi dengan widget apa saja. Nah, ini nanti akan kita bahas di video-video praktek berikutnya. Nah, di video ini tuh saya mau tunjukkan ini yang disebut dengan widget. Widget itu punya argumen. Argumen itu adalah yang terkait dengan widgetnya. Kalau app bar dia punya argumen title. Nanti ada subtitle. Kemudian ada leading. Leading itu di bagian ini gambar ya. Nanti ada action. Biasanya kan kita lihat ada tombol-tombol di sini. Nah, kalau body bisa kita isi dengan teks misalnya seperti ini. Halo, saya belajar Flutter. Nah, setelah tutup kurung biasakan dikasih koma. Oke, ini udah jadi nih. Jadi muncul halo saya belajar Flutter. Jadi kalau pada saat kita ngetik, pastikan kita yang pilih buka kurung tutup kurung. Saya contoh ini teks. Ini kan banyak ya. Nah, jangan pilih ini, tapi pilih yang buka kurung biar gampang. Halo, saya belajar Flutter. Oke, gini. Oke, berikutnya widget di Flutter itu ada widget layout ya. Widget layout ini widget yang gunanya untuk menyusun layout di tampilan program. Ya, kalau teks ini kan widget utility nih untuk nampilin teks. Contoh widget layout itu misalnya ada widget center.
widget center ini agar elemen itu bisa berada di tengah. Elemennya itu bisa kita isi di bagian childnya. Ya nih, childnya kita isi dengan teks. Oke, kita buat saya belajar Flutter. Saya simpan. Oke, sekarang tulisan teksnya berada di bagian tengah ini. Kenapa dia di tengah? Kenapa? Karena kita membungkus teks, oke, dengan widget center. Ya. Kemudian kalau ada error, bukan error ya, ini warning, ini biarkan saja. Oke, widget center itu punya child. Jadi widget layout ya, kalau kita lihat di dokumentasi Flutter layout widget. Oh, dia ada cheat sheet-nya ya. Oke, ini di sini ya, ada center, ada constraint box ya. Ini nih, single child layout widget. Nah, widget itu tidak hanya memiliki, kalau ini ada single child. Kalau single child ini maksudnya widget itu bisa memiliki turunan satu widget. Contohnya seperti kode kita ini. Widget center memiliki satu turunan, yaitu child yang bisa kita isi dengan widget lain. Ada juga widget yang dia bisa memiliki banyak turunan, multi child layout widget. Contohnya kolom. Ini kalau kita lihat di dokumentasi, kolom ini digunakan untuk menyusun gambar ke bagian bawah. Mana dia contohnya? Oh, di gambar tadi aja ya. Gini, nah ini nih. Ini kan widget nih. Ini juga widget. Jadi kalau kita mau nyusun widget dari atas ke bawah, kita bisa pakai widget kolom. Kalau widget kolom bisa diisi dengan multi child. Jadi ada kolom, ada grid, ada row, ada list view, itu bisa diisi dengan banyak kolom. Saya contohkan. Misalnya kita mau buat dua teks ya. Saya belajar Flutter, di bawahnya kita mau buat nama saya siapa gitu. Nah, karena kita pakai childnya ini tidak bisa langsung teks. Kenapa? Karena kalau childnya kita isi teks selesai ya. Kita tidak bisa menambahkan dua widget. Sekarang saya isi dengan kolom. Nah, kalau kolom dia memiliki children. Oke. Kalau children dia bisa diisi dengan lebih dari satu widget. Nih widget pertama nih, saya belajar Flutter. Saya kasih koma. Widget keduanya nama saya Abdul Rahim. Jangan lupa dikasih koma. Pokoknya setelah tutup kurung tuh kasih koma aja. Oke, kita lihat hasilnya. Sekarang widgetnya nyusun ke bawah. Oke, centernya sekarang itu muncul masalah, yaitu centernya hanya center yang ke atas nih, bagian horizontal ya, center horizontal, sedangkan vertikalnya hilang. Kenapa? Karena kita menggunakan widget kolom. Nanti widget kolom punya argumen namanya main axis. Saya coba main axis size, main axis alignment, main axis alignment center. Simpan. Oke, ini contohnya nih, baru dia ke tengah lagi nih. Nah, jadi ini untuk menyusun widgetnya. Oke, jadi yang mau kita bahas pertama cara ngetik. Cara ngetik itu selalu gunakan buka kurung tutup kurung di autocomplete-nya ya. Kemudian pastikan ada koma setelah tutup kurung, kecuali yang return ya. Kalau return kan titik koma nih. Nah, selain return kasih koma nih di bawah di bagian tutup kurungnya. Kalau saya ulang cara ngetik buat tampilan seperti ini, berarti pertama saya pakai widget center. Oke, ini pilih center punya child. Childnya kita isi dengan kolom. Kolom punya children. Children punya teks. Udah, nah, kan lebih enak nih. Saya belajar Flutter, koma, kemudian teks lagi. Kalau tidak muncul kontrol spasi saja. Nama saya Abdul Rahim. Ini juga kita kasih koma. Oke, ya. Maka saya bilang ngetik coding Flutter nih terasa lebih enak ya daripada ngetik coding Laravel ya. Main axis center.
Karena autocomplete di Flutter itu memang muncul semua dia. Beda kalau Laravel tuh ada beberapa yang tidak muncul ya. Apalagi kalau yang bukan kode PHP ya, misalnya kayak CSS, JavaScript atau HTML itu dia tidak muncul. Oke, nanti setelah kita memahami cara mengetik di Flutter, berikutnya nanti kita langsung praktek saja bagaimana cara membuat tampilan seperti ini. Nah, mungkin pertama kali kita bahas scaffold dulu nih. Oke, kita akan buat tampilan yang kayak gini nih. Nah, kan defaultnya kan gini, app bar ya, ingat ya, ini app bar. App bar itu kan defaultnya seperti ini. Nanti kita bisa atur, kita jadikan warnanya warna putih, kita kasih logo misalnya, itu bisa. Nanti ini akan kita bahas tampilan ini di video-video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.